Apa kabar Anda semua? Pagi ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke Papua bersama dengan Bung Rocky Gerung. Ini sesuai dengan tema hutan yang ada di belakangnya Bung Rocky Gerung. Ya, saya terakhir ke Papua 2 tahun lalu tuh, masih naik Gunung Siklop di depan bandara Danau Sentani itu tuh. Dan terlihat pada waktu itu kesejukan karena walaupun capek naik gunung tapi ada persahabatan dengan warga Papua. Bahkan saya ketemu dengan kalangan Muslim perempuan Papua bicara tentang hak asasi dengan kalangan lingkungan hidup. Jadi itu satu kenangan terakhir saya dengan Papua. Bukan yang paling akhir, tentu saya akan balik ke situ lagi tuh. Sekarang ngomong apa kita nih soal Papua? Iya, soal Papua memang kalau Anda ngomongin soal bandara memang keren sekali ya. Begitu kita turun dari bandara Sentani itu ya menuju Papua, danau Sentani, kemudian bukit-bukit sebelah kirinya keren banget. Tapi bukan soal itu yang mau kita omongin. Kita omongin adalah soal heboh rencana Duta PON Papua 2021. Nah, ini di kalangan para aktivis Papua, bahkan juga para artis turun tangan karena Duta PON Papua itu yang dianggap sekali ini tidak tepat. Ya, kalau yang cowoknya Buas Solosa, ya dia pemain bola dari Papua, jadi representasi dari Papua. Tapi yang satu yang perempuan ini secara visual beda banget nih sama Buas Solosa, karena Ebony Anifori lah gitu kalau kita jenis seneng inget judul lagunya. Stevie Wonder. Siapa yang perempuan? Perempuannya itu Nagita Slavina. Nagita Slavina adalah saya kenalin pada Anda. Dia istri dari Raffi Ahmad. Kebetulan juga duta vaksin Presiden Jokowi. Itu yang sekarang banyak dipersoalkan, Bung Rocky. Oke, jadi istri selebritis ya, dan ya sebetulnya bagus juga ada artis yang non Papua ya. Lalu ada orang Papua, lalu tentu ada yang bening, ada yang gelap warna kulitnya itu, dan itu menunjukkan Ebony and Ivory living together in perfect harmony. Itu lagunya Stevie Wonder dulu ya. Tapi kemudian kalau dia jadi kontroversi sekarang, itu artinya orang memang sedang memantau Papua. Dan Papua itu memerlukan diplomasi yang agak rumit. Karena ada konflik di situ, bakal ada PON. Dan dunia memandang Papua sekarang di dalam ketegangan. Karena itu dutanya mestinya adalah duta apapun. Mau duta lingkungan, duta PON, segala macam. Yang penting duta yang mewakili satu event di Papua, dia harus mampu untuk memberi sinyal pada dunia bahwa Papua ada masalah, tapi kami mampu menyelesaikan itu dengan damai. Kan mesti itu pesannya tuh. Apalagi kalau olahraga tuh, dengan semangat sportivitas kita mau menyelenggarakan PON di Papua supaya sportivitas juga bisa dihasilkan pada bangsa ini dalam melihat Papua. Jadi saya kira memang jadi duta atau jadi ambasador itu betul-betul harus punya pengetahuan yang lengkap tentang culture Papua, tentang status Papua dalam politik dunia sekarang ini, tentang ketegangan militer di sana tuh. Karena ini betul-betul daerah yang harus direpresentasikan. Jadi saya bayangin misalnya orang semacam Angelina Jolie yang artis dan punya otak bagus, mampu untuk menyihir dunia. Dia pergi ke Afrika, bertemu dengan kemiskinan di sana, sehingga pesannya nyampe itu. Nah, saya nggak tahu apakah duta yang sekarang mampu untuk memberi perspektif pada dunia tentang kondisi Papua melalui olahraga. Itu beratnya itu. Menjadi duta itu betul-betul pekerjaan yang membutuhkan otak bagus, penampilan estetik yang teduh, supaya hati Papua itu diwakili oleh si duta. Jadi duta Papua itu dalam PON bukan duta Indonesia untuk Papua, tapi duta orang Papua untuk Indonesia. Nggak boleh dibalik-balik tuh. Jadi dia mesti paham local wisdom Papua dan global politics yang sekarang sedang melilit Papua. Itu bebannya besar sekali jadi duta. Bung Rocky, saya kira kita tidak dalam posisi mengadili si duta ini ya. Karena bagaimanapun kan dia hanya ditunjuk sebagai duta. Tapi saya kira persoalannya pemahaman pemerintah Indonesia terhadap sensitivitas yang kini tengah dirundung warga Papua. Saya kira itu lebih pada soal itu, dan balik ini menunjukkan seperti itu, bahwa seolah-olah Jakarta itu lebih paham tentang kebutuhan orang Papua. Itu kan yang selalu menjadi persoalan kita. Ya, itu poin saya itu tadi. Jadi
ini kan ada panitia yang menyeleksi siapa yang bisa jadi duta. Ini panitia ini mesti benar-benar pinter juga tuh. Jadi bukan sekedar taruh nama. Jadi nanti kasihan nanti siapa tadi Nagita. Nagita. Nanti dia akan dapat beban besar. Ini biasanya gampang ngapal. Ini kenapa sekali ini susah dengar? Ini sejak huru hara politik saya udah jarang ketemu artis, jadi saya udah lupa. Tapi saya tahu langgam berpikir lingkungan ini, selebritis segala macam. Ya memang juga ingin berbaik hati untuk menyediakan dirinya jadi duta. Tapi poin saya tadi, pemerintah yang salah melihat poinnya itu tuh. Tentu bukan para gitanya yang bermasalah. Yang bermasalah adalah panitia penyelenggaranya tuh, yang tidak mampu melihat aspek local wisdom dan aspek global politics. Jadi Jakarta salah mencari duta itu. Bukan dutanya yang salah, Jakartanya yang salah tuh. Saya bisa bayangkan misalnya wawancara pertama nanti dutanya mesti menjawab apa sebetulnya yang terjadi di Papua, kok ada PON, kenapa nggak tunggu dulu, kan dia mesti jawab kan, bagaimana kalau dia nggak bisa jawab? Itu soalnya tuh. Nah, tentu bisa di brief, iya, tapi di brief itu jadi kayak kaset menghafal aja. Jadi orangnya sendiri harus well informed tentang recent politics di Papua. Dan itu pemerintah mestinya beritahu dari awal. Jangan menjebakkan orang di situ lalu nanti dibully tuh. Wah, nggak ngerti apa-apa tuh. Ini soalnya tuh. Mesti pakai perbandingan dengan cara PBB mengangkat duta. PBB mengangkat duta artis semua. Tapi briefingnya kuat sehingga artis itu bisa mewakili kepentingan PBB tentang kelaparan, tentang kemanusiaan, tentang pengungsi segala macam tuh. Jadi PBB-nya yang mampu untuk menemukan dutanya tuh. Demikian juga dalam soal ini Jakarta harus mampu mencari dan menemukan duta yang capable dan knowledgeable tentang hubungan antara politik dan olahraga, olahraga dan sistem dunia itu beratnya di situ. Saya kira kita bisa memahami itu ya dari sisi bahwa ini selebriti perlu untuk endorsement gitu, karena biasanya kan perhatian publik yang sangat kuat. Tetapi sekali lagi itu soal sensitivitas, karena kalau ngomongin artis ternyata salah satu artis yang menjadi mahasiswi bimbingan Anda, Dian Sastro, juga mempersoalkan ini gitu, karena menurut dia ini kan soal warna-warni Indonesia yang dia persoalkan, dan juga ada juga yang mempersoalkan soal politik kepantasan, appropriation-nya berkaitan dengan penunjukan ini. Saya paham kalau Dian yang komen, karena Dian belajar banyak tentang cultural studies, tentang multikulturalisme, tentang hubungan antara culture dan politik. Jadi Dian tanpa disebutkan dia bereaksi karena pengetahuannya itu, di train di dalam ilmu pengetahuan, kepekaan di dalam melihat problem sosial tuh. Saya ngajar banyak mata kuliah yang sejenis di jurusan filsafat dulu ketika Dian belajar tuh. Jadi komen itu bukan komen dari Dian sebagai artis, tapi dari orang yang paham tentang konteks dari sebuah peristiwa itu. Jadi Papua adalah sebuah peristiwa. Papua sekarang sedang jadi event yang membutuhkan kehati-hatian itu. Jadi bagus juga dia menyatakan bahwa itu teman saya tapi tidak pantas. Jadi sebetulnya poinnya Dian sama aja kan. Pemerintah itu lebih jangan dungu lah kalau nyari ambasador itu. Kan ini ada beberapa bulan lalu saya baca satu buku bagus, judulnya Ambassador of Hope, Ambasador Harapan. Itu ditulis oleh seorang yang dulu napi, puluhan tahun lalu dia napi, bahkan dihukum kalau nggak salah hukuman seumur hidup. Dan dia memutuskan, saya mau ubah hukuman saya supaya jadi contoh bahwa saya bisa memperbaiki keadaan di penjara tuh. Karena itu kemudian dia melamar ke Harvard, akhirnya dia bisa jadi scholar di Harvard. Dia tulis buku Ambassador of Hope, Duta Harapan. Nah, kita mesti bayangkan bahwa orang Papua membutuhkan Ambassador of Hope, Duta Harapan. Kebetulan tadi yang nulis itu saya lupa namanya, Andre namanya itu juga orang hitam, kulit hitam di, kalau nggak salah di California, yang dihukum seumur hidup karena kejahatan, tapi berubah, maka dia jadi orang yang dirinya menjadi Ambassador of Hope. Nah, saya bayangkan Papua menginginkan duta harapan itu untuk memberitahu aspirasi masyarakat Papua. Itu sebetulnya yang harus diolah oleh kekuasaan. Jadi kalau panitianya nggak baca buku, panitia Jakarta nggak baca buku, nggak tahu apa artinya menjadi ambasador, ya begini jadinya tuh. Ya, saya bersimpati pada para Gita tadi, Gita tadi, karena dia tidak punya kepentingan sebetulnya dengan politik, dengan macam-macam.
Dan sekarang dia dikomentari banyak orang itu. Jadi simpati saya buat dia. Oke, ya memang dia jadi korban bully. Tapi saya kira peristiwa penunjukan Nagita ini bisa menjadikan semacam entry point buat kita bagaimana kemudian di Jakarta kembali mengevaluasi. Saya kira dengan cara semacam ini kan lebih mudah memahaminya ya. Publik juga lebih memahami ketimbang masalah konflik-konflik politik, konflik-konflik militer di sana. Karena itu kemudian perhatian netizen juga luar biasa. Nah, saya kira apa catatan-catatan Anda tentang berbagai kebijakan pemerintah di Papua yang harusnya dalam situasi ini menjadi momentum untuk diperbaiki? Jadi Papua ini Jakarta nggak pernah paham Papua sebetulnya. Karena kalau kita belajar sejarah Papua itu memendam twin nationality ganda gitu. Yang pertama nasionalisme untuk kemerdekaan Indonesia, dia menyumbang di situ. Kedua, nasionalisme karena dia punya identitas yang unik. Nah, Jakarta nggak paham, seolah-olah hanya ada satu nasionalisme di situ. Ini perjalanan sejarah yang panjang tuh. Nah, hal semacam ini misalnya, Nagita tadi mesti paham itu. Tapi udahlah, kita nggak usah bicara Nagita. Mungkin Nagita lagi berpikir sekarang untuk ya sebaiknya saya mengundurkan diri. Dan saya simpati itu karena memang bukan dia yang salah itu. Dia hanya korban dari kedunguan pemerintah dalam memahami Papua. Jadi seolah-olah Jakarta tidak punya resep sehingga apapun diambil aja tuh sebagai pameran. Si ini karena selebritis dijadiin duta, si ini karena tim sukses dijadiin semacam influencer segala macam. Nah, kegiatan berpikir ini yang nggak ada di Jakarta. Nah, kita sebetulnya ingin agar supaya PON ini juga jadi kalau api PON dihidupkan itu bukan api perkelahian tapi api persahabatan. Nah, mestinya Jakarta paham itu. Sinyal baru dari PON adalah menghasilkan grammar baru untuk melihat perdamaian antara sesama penghuni Nusantara. Itu sebetulnya intinya tuh. Di luar itu, saya kira juga soal sensitivitas. Tadi kita bicara situasi saat ini, tahun 2021 kita sedang menghadapi COVID dan sebagainya. Ya, kita memahami bahwa PON adalah event penting yang dilaksanakan secara berkala. Tapi dalam situasi seperti ini, ketika COVID, kemudian anggaran pemerintah juga nipis, dan kemudian orang akan menganggap, wah ini dihambur-hamburkan untuk bayar influencer dan sebagainya, kan jadi nggak tepat juga, Bung Rocky. Benar, jadi kalkulasi diplomasinya justru ngaco gitu kan. Kan kita mesti bikin ekstrapolasi bahwa seminggu ini itu tadi pagi juga masih ada penyerangan di kantor apa itu. Jadi terus-menerus ada kekerasan di situ tuh. Sekarang ada PON, seolah-olah nanti kekerasan ditutupi beritanya oleh PON gitu kan. Ini tololnya diplomasi Indonesia itu. Memang kalau ada PON, seluruh kamera akan ada di lapangan olahraga. Kamera mana? Kamera pers Indonesia, apalagi pers resmi istana. Tapi kamera internasional ada di hutan-hutan, ada di kampung-kampung yang mengalami persaingan kekerasan terus-menerus. Jadi akan ada dua kamera tuh. Jadi kita jangan nipu seolah-olah dunia menipu dunia untuk hanya memperlihatkan Indonesia sedang lakukan PON berarti aman-aman aja. Loh, kamera dunia itu ngintip dengan cara yang lain, dengan angle yang lain tuh. Bahwa ada militer di situ. Jadi satu paket berpikir itu harus dihasilkan. Itu yang betul tadi harus sensitivity kita terhadap isu itu nggak ada kalkulasinya. Jadi sekali lagi saya kasih kritik bahwa kemampuan pemerintah untuk deal dengan problem di Papua tidak bisa sekedar dengan selebrasi itu. Seolah-olah headline akan pindah. Enggak, headline itu tetap. Karena publik internasional punya cara lain untuk masang kamera, untuk memantau ketegangan kekerasan di Papua itu. Dan akibatnya pada isu-isu hak asasi manusia. Oke, Bung Rocky, terima kasih atas perbincangan pagi ini, dan kita mesti kembali lagi ke Jakarta untuk menghadapi hari-hari penuh persoalan di Jakarta ini. Ya, salam sehat, jaga kesehatan, walaupun udah vaksin tetap potensi kena COVID. Jadi kita ingatkan itu. Oke, bye.